Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah penelitian pendidikan fisika ini, yang mana diampu oleh dosen yang ialah Pak Syuhendri, yang mana pada mata kuliah ini saya membawakan sebuah proposal penelitian yaitu mengenai pengembangan LKPD berbasis STEM untuk meningkatkan literasi sains pada peserta didik saat di SMA. Nah, yang mana pada bab pertama itu kita akan membahas mengenai terlebih dahulu yaitu latar belakang. Nah, latar belakang pemilihan saya dalam penelitian ini ialah bahwasannya rendahnya mutu pendidikan yang dihasilkan pemerintah Indonesia hingga saat ini itu masih rendah. Sehingga pemerintah Indonesia melakukan revisi kurikulum. Yang mana saat ini kurikulum yang ada yaitu kurikulum 2013. Kemudian berdasarkan hasil pemetaan trends in International Mathematics and Science Studies atau TIMSS tahun 2011, Indonesia berada di peringkat 40 dari 42 negara di bidang literasi sains. Kemudian hasil pemetaan dari Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2012 yang terpublikasi di Organization for Economic Cooperation and Development itu menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 64 dari 65 negara. Nah, dari data-data hasil pemetaan ini ialah dapat kita simpulkan bahwa di bidang literasi sains itu Indonesia masih sangat rendah sehingga masih banyak diperlukan adanya pembenahan di bidang pendidikan Indonesia. Kemudian peneliti terdahulu itu yang mana pengembangan LKPD ini sangat diperlukan karena beberapa di antaranya itu bahan ajar yang digunakan itu kurang variatif. Nah, bahan ajar di sini maksudnya ialah salah satunya LKPD, ialah yang saya teliti saat ini. Kemudian ada pula peserta didik yang kurang fokus saat pelajaran sedang berlangsung. Kemudian ada daya ingat peserta didik yang rendah, peserta didik ragu untuk bertanya, dan tingkat berpikir kritis peserta didik masih sangat rendah. Kemudian guru kurang memberikan materi yang lebih terstruktur. Kemudian LKPD itu belum sepenuhnya digunakan pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya itu biasanya LKPD itu disusun secara sederhana dan hanya berisikan penyelesaian kognitifnya saja. Maka dari itu peneliti saya terdorong untuk melakukan sebuah penelitian ialah yang berjudul pengembangan lembar kerja peserta didik atau lebih dikenal dengan LKPD berbasis STEM untuk meningkatkan literasi sains peserta didik di SMA pada materi pokok suhu dan kalor. Nah, kemudian untuk rumusan masalahnya itu ialah bagaimana mengembangkan LKPD berbasis STEM yang valid dan praktis. Kemudian tujuan dari penelitian ini ialah menghasilkan produk berupa LKPD berbasis STEM yang dapat digunakan oleh peserta didik di sekolah menengah atas agar dapat meningkatkan kemampuan literasi sains khususnya pada materi suhu dan kalor. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri itu pertama untuk guru mata pelajaran di sekolah. Nah, untuk guru mata pelajaran di sekolah ini diharapkan dapat membantu guru dalam mengevaluasi kemampuan literasi peserta didik pada mata pelajaran fisika, terutama materi pokok, suhu, dan kalor. Kemudian, peserta didik juga dapat melatih dan mengukur kemampuan literasinya, dan sebagai peneliti saya juga dapat mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam mengembangkan LKPD berbasis STEM. Untuk peneliti lain itu diharapkan mampu menjadi referensi dalam untuk mengembangkan LKPD yang lebih baik. Adapun batasan masalah di sini yaitu saya hanya menghadirkan
materi, suhu, dan kalor. Kemudian pada bab kedua itu ialah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini terdiri dari 4 poin. Yang mana poin pertama itu kita bahas mengenai LKPD. LKPD ini ialah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas, sehingga hal ini memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Bagi peserta didik dapat belajar secara mandiri dan belajar juga memahami serta menjalankan suatu tugas secara tertulis. Kemudian itu ada STEM. STEM di sini ialah Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ialah suatu pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan 4 disiplin ilmu, yakni ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan juga matematika yang kemudian diterapkan dalam konteks dunia nyata melalui pengajaran dan pembelajaran dengan pendekatan kohesif dan aktif. Kemudian selanjutnya itu ada literasi sains. Nah, literasi sains ini ialah merupakan suatu ilmu pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan yang berdasar pada fakta, memahami karakteristik sains, kemudian meningkatkan kesadaran bagaimana sains dan teknologi itu membentuk lingkungan alam, intelektual, budaya, serta kemampuan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu terkait sains. Untuk materi suhu dan kalor, saya hanya mengambil intinya saja, yang mana suhu merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya suatu zat atau benda. Kemudian itu kalor merupakan salah satu bentuk energi sehingga dapat berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya karena adanya perbedaan suhu. Kemudian untuk bab 3 itu ada metodologi penelitian, yang mana metodologi penelitian ini saya ambil model siklus 4D, Triagarajan, dan Samuel. Yang mana dalam prosedur pengembangannya ini terdiri atas define, design, develop, disseminate, dan juga disseminate. Yang mana model ini ialah terdiri dari 4 tahap pengembangan. Yang pertama itu define, yang berarti pendefinisian, design berarti perencanaan, dan ketiga yaitu develop, pengembangan, dan disseminate yaitu penyebaran. Nah, untuk tahap define itu dilakukan analisis awal, analisis peserta didik, analisis tugas, analisis konsep, dan perumusan tujuan pembelajaran. Dan untuk desain itu dilakukan penyusunan instrumen, pemilihan media, pemilihan format, dan rancangan produk awal. Untuk tahap develop atau pengembangan itu meliputi tahap penilaian, ahli, dan uji lapangan. Dan pada tahap disseminate itu penyebaran, yang mana hanya dilakukan secara terbatas, yaitu dilakukan di kelas saja. Untuk prosedurnya akan saya tampilkan pada slide berikutnya. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai uji coba produk. Nah, uji produk ini ialah menggunakan desain one group pre-test, post-test, and design. Untuk tempat dan waktunya itu disesuaikan, yang mana tepatnya itu di SMA Negeri 2 Palembang, dan waktunya itu sekitar bulan September sampai dengan November 2020. Untuk subjek dan objek penelitiannya ini sendiri, subjeknya yaitu adalah siswa SMA Negeri 2 Palembang kelas 10. Kemudian untuk objek penelitiannya yaitu ialah LKPD yang sedang saya kembangkan, yaitu LKPD berbasis STEM dengan materi suhu dan kalor untuk meningkatkan literasi sains. Kemudian, selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis data. Nah, jenis data ini ialah
daya tingkat kelayakan LKPD, kemudian daya hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran, data pemahaman konsep melalui tes tertulis, data hasil observasi keterampilan proses selama proses pembelajaran, data respon peserta didik terhadap LKPD yang dikembangkan. Kemudian untuk teknik pengumpulan itu, kemudian untuk teknik pengumpulan data itu terdiri dari teknik angket dan teknik literasi. Untuk kriteria keberhasilan dari penelitian ini ialah terdiri dari validitas dan juga reliabilitas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.